Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, yaitu kali ini kita akan membahas tentang siklus akuntansi. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya, siklus akuntansi yaitu proses di mana aktivitas yang dimulai dari analisis, mulai dari pencatatan transaksi bisnis, serta berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya. Melalui apa? Melalui pembuatan jurnal penutup. Nah, siklus pada alur akuntansi itu bukan hanya proses dalam pembuatan laporan keuangannya saja, tetapi ada banyak prosesnya. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu siklus akuntansi yang pertama, yaitu pembuat dari adanya dokumen akuntansi. Nah, dokumen akuntansi itu adalah dokumen yang timbul akibat ada transaksi-transaksi keuangan di dalam perusahaan atau pencatatan aktivitas yang melibatkan finansial perusahaan. Nah, dokumen akuntansi itu ada dua jenis. Yang pertama, dokumen internal, dan yang kedua, dokumen eksternal. Apa itu dokumen internal? Jadi, dokumen internal yaitu dokumen yang dibuat oleh pimpinan perusahaan yang ditujukan kepada karyawan di dalam perusahaan tersebut. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti memo. Nah, dokumen yang berupa eksternal yaitu bukti pencatatan transaksi yang berlangsung antara pihak perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti nota, baik nota kontan maupun nota debit, kemudian faktur, kemudian kwitansi, kemudian balit giro, cek, dan lain sebagainya. Itu merupakan dokumen akuntansi baik internal maupun eksternal. Kemudian selain dokumen transaksi, ada juga yang namanya buku pembantu. Nah, buku pembantu itu apa? Jadi, buku pembantu itu berisi tentang rincian rekening-rekening tertentu yang ada di dalam buku besar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti buku pembantu piutang, buku pembantu utang, maupun buku pembantu persediaan. Nah, nantinya dari dokumen akuntansi tersebut dibuatkan yang namanya jurnal. Nah, jurnal itu ada dua jenis, yaitu ada jurnal umum dan jurnal khusus. Tergantung perusahaan nantinya menggunakan metode apa untuk memasukkan dokumen transaksi ke dalam jurnalnya. Kemudian, setelah kita selesai membuat jurnal, maka setiap tanggal terjadinya transaksi itu nanti diposting juga ke dalam apa? Ke dalam buku besar. Nah, agar memudahkan nanti dalam pencatatan ke dalam berikutnya. Kemudian setelah selesai membuat buku besar, kemudian kita membuat neraca saldo pada akhir periode. Neraca saldo di sini itu nanti diposting semua dari akun-akun yang ada di dalam buku besar. Buku besar akunnya yang sementara ya, karena buku besar di sini, akun dari buku besar di sini itu hanya berasal dari jurnal umum saja. Kemudian setelah dari neraca saldo, maka dibuatkan neraca lajur. Nah, neraca lajur itu untuk apa? Jadi neraca lajur itu untuk memudahkan nantinya dalam penyusunan laporan keuangan. Namun neraca lajur itu banyak sekali kolomnya, ada 12 kolom. Nah, sebelum ke penyusunan laporan keuangan, neraca lajur itu belum bisa digunakan karena masih hanya berasal dari saldo yang berasal dari neraca saldo saja. Sehingga kita wajib membuatkan ayat jurnal penyesuaian juga. Nah, ayat jurnal penyesuaian itu juga berasal dari dokumen akuntansi. Nah, dokumen akuntansi tersebut ada juga yang dibuatkan ke dalam ayat jurnal penyesuaian. Jadi fungsinya buat apa? Jadi fungsi dari ayat jurnal penyesuaian itu jika ada saldo di dalam buku besar tadi yang tidak menunjukkan saldo yang sebenarnya, atau ada transaksi yang belum tercatat, maka dicatat di dalam ayat jurnal penyesuaian. Nah, jika sudah selesai dibuatkan ayat jurnal penyesuaian, maka
saldo tersebut diposting juga ke dalam neraca lajur, seperti itu. Nah, kemudian setelah dilakukan posting ke dalam neraca lajur, maka sudah diketahui hasil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian bisa digunakan untuk membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini yaitu ada 5. Yang pertama ada laporan keuangan berupa neraca, kemudian laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas, kemudian catatan atas laporan kemudian arus kas, kemudian yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Tapi biasanya jarang sekali perusahaan yang menggunakan catatan atas laporan keuangan. Biasanya hanya pembuatan neraca, laba rugi, perubahan ekuitas, dan arus kas saja. Nah, kemudian dari neraca lajur tadi bisa juga dibuatkan ke dalam yang namanya jurnal penutup. Nah, jurnal penutup di sini juga itu nanti diposting ke dalam buku besar. Jadi selain yang diposting ke dalam buku besar tersebut, selain ada jurnal, kemudian ada jurnal penyesuaian, jurnal penutup juga diposting. Kemudian setelah semua jurnal tadi, baik jurnal umum, jurnal penyesuaian, dan jurnal penutup diposting ke dalam buku besar, kemudian kita bisa menyusun yang namanya neraca saldo setelah penutupan. Nah, data dari neraca saldo setelah penutupan tersebut itu kita bisa digunakan sebagai dasar untuk penyusunan neraca untuk periode akuntansi berikutnya, seperti itu. Jadi itu merupakan semuanya itu merupakan siklus akuntansi yang ada di dalam perusahaan. Sampai sini paham? Nah, jadi di sini ada keterangannya ya. Jadi ini keterangannya itu seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nanti kalian bisa baca sendiri ya kalau kalian belum paham. Kemudian Ibu lanjut, kita akan membahas satu persatu. Nah, kegiatan akuntansi. Jadi kegiatan akuntansi yaitu yang pertama yaitu ada yang namanya tahap pencatatan. Apa itu tahap pencatatan? Jadi tahap pencatatan adalah kegiatan mencatat transaksi keuangan perusahaan yang terjadi berdasarkan dokumen transaksi ke dalam dokumen jurnal. Nah, dokumen transaksi tersebut bisa berupa kwitansi, faktur, nota, bukti kas masuk, bukti kas keluar, cek, dan lain-lain. Jadi intinya apa? Jadi pada tahap pencatatan di sini yaitu adalah kegiatan untuk mencatat transaksi keuangan ke dalam jurnal. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi tahap pencatatan itu adalah tahap pembuatan jurnal. Nah, tahap pembuatan jurnal itu mencatat transaksi dari dokumen transaksi ke dalam jurnal. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan akuntansi yang kedua yaitu tahap penggolongan. Nah, tahap penggolongan di sini merupakan kegiatan untuk apa? Untuk mengelompokkan transaksi keuangan ke dalam buku besar. Jadi, tahap penggolongan itu mengelompokkan transaksi ke dalam buku besar sesuai dengan akun-akunnya. Lanjut, kemudian yang ketiga yaitu kegiatan akuntansi berupa tahap pengikhtisaran. Nah, tahap pengikhtisaran di sini itu ada 5 ya. Yang pertama kita akan membahas tentang menyusun neraca saldo. Jadi neraca saldo itu berasal dari saldo sementara yang ada di mana? Yang ada di buku besar. Nah, neraca saldo ini dibuat sebagai langkah awal untuk menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Jadi tahap pengintisaran yang pertama itu ada menyusun neraca saldo. Jadi neraca saldo itu sekali lagi untuk menyusun saldo sementara yang ada di buku besar untuk penyusunan awal sebelum dimasukkan ke dalam kertas kerja. Kemudian lanjut kegiatan pengikhtisaran yang kedua yaitu pembuatan ayat jurnal penyesuaian. Nah, ayat jurnal penyesuaian di sini yaitu jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan nilai akun-akun setiap buku besar yang belum mencerminkan saldo yang sebenarnya. Jadi, ayat jurnal penyesuaian itu hampir sama seperti jurnal umum tadi, tetapi di dalam penyesuaian di sini itu digunakan untuk mencatat atau menyesuaikan nilai-nilai akun yang ada di buku besar, tetapi itu belum yang belum sebenarnya. Jadi yang belum tercatat itu nanti masuk ke dalam ayat jurnal penyesuaian, seperti itu. Kemudian yaitu untuk tahap pengikhtisaran yang ketiga yaitu pembuatan kertas kerja atau neraca lajur.
Jadi kertas kerja di sini yaitu alat bantu untuk membuat laporan keuangan. Jadi kertas kerja itu bisa memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan nantinya yang digunakan dalam perusahaan. Kemudian lanjut yaitu tahap pengikhtisaran yang keempat, yaitu pembuatan jurnal penutup. Nah, jurnal penutup di sini yaitu untuk menutup akun-akun nominal seperti prive dan ikhtisar laba rugi. Supaya apa? Supaya tidak terjadi perhitungan ulang pada tahap akhir periode. Jadi nanti akun nominal tersebut akan bersaldo 0. Nah, apa saja sih akun-akun nominal? Jadi akun nominal itu adalah seperti akun yang ada di pendapatan, beban, dan prive dan ikhtisar laba rugi. Prive itu adalah pengambilan uang untuk kepentingan pribadi. Seperti itu. Jadi sekali lagi jurnal penutup di sini untuk menutup akun-akun nominal agar bersaldo 0 pada akhir periode. Nah, dan yang terakhir yaitu tahap pengintisaran yang terakhir yaitu pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Nah, neraca saldo penutupan itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menentukan apakah akun buku besar itu telah seimbang atau belum, sudah balance atau belum. Karena untuk apa? Untuk memulai kegiatan pada periode tertentu. Ya, jadi sekali lagi neraca saldo setelah penutupan itu untuk menentukan apakah akun buku besar itu telah seimbang atau belum, seperti itu ya. Nah, jadi itu macam-macam tahap pengikhtisaran, ada 5. Yang pertama, menyusun neraca saldo, kemudian yang kedua membuat jurnal penyesuaian, yang ketiga membuat kertas kerja atau neraca lajur, kemudian yang keempat ada pembuatan jurnal penutup, dan yang terakhir yaitu membuat neraca saldo setelah penutupan. Kemudian lanjut yaitu tahap yang terakhir yaitu tahap pelaporan. Nah, tahap pelaporan di sini yaitu ada pembuatan laporan laba rugi, kemudian pembuatan laporan perubahan modal, kemudian membuat laporan neraca, membuat laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu membuat catatan atas laporan keuangan. Jadi tahap pelaporan di sini itu membuat laporan keuangan ya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu membuat laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi itu adalah laporan yang berisi atau menggambarkan perubahan yang terjadi di dalam perusahaan, yaitu bisa berupa laba ataupun rugi. Nah, di sini dari laba atau rugi tersebut bisa menentukan kinerja keuangan tersebut. Apakah bisnisnya itu baik, maka akan mendapatkan laba, atau bisnisnya dijalankan itu tidak baik, maka akan menimbulkan kerugian. Jadi dari laporan laba rugi tersebut bisa melihat ya kinerja suatu perusahaan tersebut baik atau tidak, usaha yang dilakukan. Seperti itu. Kemudian yang kedua itu laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal di sini yaitu menggambarkan perubahan yang terjadi dalam perusahaan berupa peningkatan maupun aktiva bersih selama satu periode. Jadi sekali lagi perubahan modal di sini yaitu menggambarkan perubahan baik berupa peningkatan ataupun penurunan aktiva bersih selama satu periode. Kemudian laporan yang ketiga yaitu neraca. Nah, neraca di sini yaitu laporan keuangan yang menggambarkan atau menunjukkan posisi atau informasi keuangan perusahaan. Nah, dari laporan neraca tersebut kita bisa melihat tentang asetnya kita, aset perusahaan, kemudian kewajiban perusahaan, dan modal perusahaan secara lengkap. Ya, seperti itu. Kemudian yang laporan arus kas yaitu laporan yang berisi tentang apa? Tentang aliran kas perusahaan, baik aliran kas masuk maupun aliran kas keluar, seperti itu ya. Jadi laporan arus kas itu berisi tentang aliran kas perusahaan masuk atau keluar, seperti itu ya, masuk dan keluar maksud saya. Kemudian yang terakhir yaitu tahap laporan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan tersebut merupakan salah satu dari jenis laporan keuangan. Namun, catatan atas laporan keuangan di sini itu bukan merupakan hal wajib yang harus ada di dalam perusahaan. Karena biasanya yang menggunakan catatan atas laporan tersebut ada perusahaan-perusahaan besar
yang sudah go public. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk memberikan informasi keuangan perusahaan, untuk memberikan penjelasan secara rinci. Isinya apa? Isinya yaitu untuk mereview laporan-laporan lainnya. Seperti itu ya. Nah, jadi itu merupakan kegiatan di dalam akuntansi. Yaitu kegiatan akuntansi itu ada 4, yaitu yang pertama ada tahap pencatatan, kemudian yang kedua ada tahap penggolongan, kemudian yang ketiga ada tahap pengintisaran, dan yang terakhir yaitu tahap laporan. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Nanti jika ada yang kurang paham bisa kita tanyakan pada saat pembelajaran. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.